Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Mawa manyeta punyasa nak mantani agamisati. Uda bindu nipatena uda kumbopi purati. Diro purati punyasa tokang tokampi acinang ti. Janganlah meremehkan perbuatan baik meskipun kecil dengan mengatakan perbuatan baik yang kecil ini tidak ada manfaatnya, bagaikan tempayan akan terisi penuh oleh air setetes demi setetes. Demikianlah para bijaksana akan mengisi hidupnya dengan perbuatan baik yang kecil terus menerus. Bhikkhu Sangga yang saya muliakan, Bapak Pembimas Buddha Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara beserta staf, Bapak Ibu pembina, pengawas, pengurus Yayasan Wihara Mahasampati, demikian pula Bapak anggota DPRD Kota Medan, Bapak perwakilan dari Walubi, para romo, ramani sekalian, serta Bapak Ibu, saudara-saudara sedama yang berbahagia. Siang hari ini kita bersama berkumpul di tempat ini untuk melakukan Sanggadana Masa Katina 2558 tahun 2014. Masa Katina 2558 itu dimulai sejak tanggal 9 Oktober sampai dengan tanggal 7 November. Saat ini kita masih dalam masa Katina. Masa Katina selama 1 bulan biasanya dipergunakan oleh umat Buddha untuk melakukan Sanggadana. Berdana kepada Sangga, berdana kepada para bhikkhu setelah para bhikkhu menjalani masa wasa selama 3 bulan. Mulai pada tanggal 12 Juli sampai dengan tanggal 8 Oktober. Selama 3 bulan para bhikkhu menjalani masa wasa di tempat wasa masing-masing. Tahun ini di Wihara Mahasampati
telah berwasa Biku Indaguno. Sekarang Bante Indaguno ada di tengah-tengah para Bante, ya. Dan bagi pengurus Wihara Mahasampati tentu merupakan satu kewajiban untuk memberikan atau melakukan sanggadana kepada Bante yang sudah berwasa di Wihara Mahasampati. Bapak Ibu, saudara-saudara umat Buddha sekalian yang berbahagia, mengapa umat Buddha perlu melakukan sanggadana, berdana kepada sangga? Para biku ini sudah melakukan tugas, ya, seperti halnya Bante Indaguno di Wihara Mahasampati. Beliau juga sudah melakukan tugas untuk membabarkan ajaran Dhamma, untuk memberikan keyakinan kepada umat, ya, tentang ajaran agama Buddha. Bahkan para biku ini juga mempunyai tugas untuk melayani umat dengan penuh kasih sayang. Saya kira Bante Indaguno juga sudah melakukan hal itu. Bahkan ya, sebagai biku kita pun juga punya tugas untuk mendorong umat melakukan kebajikan dan sebaliknya mencegah umat untuk berbuat yang buruk. Itulah kewajiban seorang biku, kewajiban sangga juga, ya, yang perlu dilakukan kepada umat Buddha sekalian. Dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tentu kewajiban itu adalah kewajiban yang sangat mulia, karena mengharapkan umat Buddha semuanya dapat, ya, makin kokoh, makin teguh, makin sungguh-sungguh menjalankan ajaran agama Buddha. Menjadinya umat Buddha makin betul-betul menjadi umat Buddha yang sungguh-sungguh. Bapak Ibu, saudara-saudara umat Buddha sekalian, ya, oleh karena itu kemudian, ya, umat melakukan sanggadana, persembahan dana kepada sangga. Memang yang namanya berdana itu, ya, bukan hanya kepada sangga. Saudara-saudara bisa berdana kepada siapa saja, pada orang tua, pada orang-orang yang sudah berjasa, mungkin kepada guru, kepada siapa yang memerlukan, ya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, berdana kepada sangga ini sebenarnya tidak bisa disamakan, ya, dengan berdana kepada orang lain. Misalnya orang yang meminta-minta, misalnya orang yang hidupnya dalam kekurangan, misalnya orang yang sedang dalam musibah, misalnya, tentu tidak bisa disamakan, ya, berdana kepada orang-orang yang seperti itu. Karena berdana kepada sangga ini sebenarnya merupakan, ya, dukungan saudara kepada kehidupan para biku, ya. Dukungan saudara kepada kehidupan para biku ini membuat para biku bisa menjalani hidupnya dengan nyaman, bisa menjalankan tugas-tugas kebikuannya dengan baik, bisa membuat para biku itu menyebarkan dhamma, melakukan pembinaan dhamma dengan, ya, baik. Oleh karena itu sebenarnya saudara berdana kepada sangga itu sama dengan berdana kepada dhamma. Karena para biku itu punya tugas untuk mengemban dhamma,
menyebar luaskan dhamma, membabarkan dhamma kemanapun juga para biku ini pergi. Oleh karena itulah, sekali lagi, dana saudara atau dukungan saudara kepada para biku sebenarnya sama dengan dukungan saudara kepada agama Buddha, kepada ajaran Buddha. Makin saudara mendukung dengan sungguh-sungguh para biku, maka tentu agama Buddha makin bisa berkembang dengan luas. Bapak Ibu, saudara-saudara umat Buddha sekalian yang berbahagia. Memang secara luas bisa dikatakan bahwa dukungan saudara kepada para biku adalah akan membuat Dhamma ajaran Sang Buddha itu menjadi berkembang dengan luas. Tetapi selain hal itu tentu ya, di dalam dukungan saudara kepada para biku ini terselip adanya yang namanya balas jasa saudara kepada para biku. Ya. Karena apa? Karena para biku ini sudah melakukan jasa baik, membabarkan dhamma, membina umat Buddha kemanapun berada, dimanapun berada. Dan oleh karena itu, di situ juga terselip yang namanya katanyuk kata wedi. Bagaimana Bapak Ibu semua ya mau membalas jasa kepada para biku. Dan membalas jasa kepada para biku sama saja dengan membuat para biku itu menjadi ya, kuat, makin kokoh, sangga makin kokoh, sangga makin kuat, dan tentunya agama Buddha makin berkembang. Kadang-kadang ada orang bertanya demikian Bapak Ibu, setiap kali katina, sangga itu mendapatkan persembahan dana dari umat. Kadang-kadang jumlahnya dalam jumlah yang banyak. Ya, sampai-sampai mungkin ada orang berpikir, buat apa dana yang begitu banyak? Ya, padahal mungkin saudara melihatnya, ya sangga itu ya begitu-begitu. Ya, tapi buat apa kok terima dana begitu banyak? Nah, maka itulah ya perlu kiranya Bapak Ibu Saudara semua untuk mengetahui ya lebih jelas ya sebenarnya sangga itu ya, menerima persembahan dana dari Bapak Ibu semua tentu untuk kepentingan kegiatan sangga ya. Kegiatan sangga sebagai organisasi, sebagai satu perkumpulan para biku itu mempunyai kegiatan-kegiatan ya. Kami para biku itu ya, tidak hanya membabarkan dhamma begitu saja. Kami juga memperhatikan wihara-wihara. Ya. Wihara-wihara baik yang di kota maupun yang ada di daerah-daerah. Kalau tidak ada wihara yang representatif, bagaimana bisa membabarkan dhamma? Yang oleh karena itu, ya, bagaimana supaya wihara-wihara itu bisa layak ya untuk digunakan oleh para umat melakukan puja bakti dan praktek dhamma. Nah, disitulah ya sangga juga memberikan bantuan untuk pembangunan wihara-wihara, baik yang ada di kota maupun yang ada di daerah-daerah. Dari mana bantuan itu? Padahal sangga ini tidak punya perusahaan. Ya, tidak punya usaha dagang ya. Dari mana bantuan itu? Ya tentu dari sumbangan-sumbangan persembahan umat ya, termasuk yang namanya Sanggadana Masakatina ini. Sanggadana Masakatina inilah yang kita kumpulkan kemudian kita salurkan kepada pembangunan-pembangunan wihara baik di kota maupun di pelosok, di desa-desa. Dan setiap kali rapat pimpinan sangga selalu
Sangga akan mengeluarkan bantuan ya, pembangunan wihara untuk di daerah-daerah. Selain hal itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, Sangga juga punya kegiatan Pabaja Samanera yang setiap tahun kami mengadakan 10 kali Pabaja. Dan itu semua juga memerlukan bantuan, memerlukan dana. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara mengetahui, melihat brosurnya pengumuman Pabaja, di situ disebutkan pesertanya itu yang mengikuti Pabaja cukup ya memberikan dana 50.000. Padahal itu untuk mengikuti Pabaja 20 hari. Nah, bisa dibayangkan 50.000 untuk 20 hari. Nah, ya enggak cukup. Nah, itulah nanti Sangga akan memberikan bantuan, mengeluarkan ya dananya untuk kepentingan itu. Kegiatan-kegiatan yang lain yaitu membantu ya pembinaan para biku yang di daerah-daerah. Ya, itu pun Sangga perlu memperhatikan. Karena apa? Para biku di daerah-daerah yang di pelosok-pelosok daerah itu sulit untuk melakukan pembinaan kalau tidak dibantu ya biaya yang cukup untuk bepergian ke pelosok-pelosok daerah. Oleh karena itulah Sangga lalu menyalurkan bantuan kepada para padesanayaka di daerah-daerah yang terpencil untuk keperluan pembinaan. Ya. Bahkan Magabudi, Wandani dan Patria pun setiap kali mengadakan Munas juga ngajukan proposal sama Sangga. Jadi setiap kali Munas kami harus menyisihkan ya sebagian dana untuk membantu ya Munasnya Magabudi, Munasnya Wandani, Munasnya Patria. Wong kemarin Porseni Patria saja juga ngajukan proposal sama Sangga. Ini saya sampaikan bukan berarti apa ya menyepelekan atau merendahkan, bukan, tapi maksud saya untuk menjelaskan sebenarnya bahwa sangga dana yang kami terima itu akan kami gunakan untuk hal-hal seperti itu supaya umat itu tahu, supaya umat itu mengerti saya memberi dana kepada sangga buat apa gitu, buat apa sangga itu, dana itu buat apa ya, sehingga tidak ada umat yang lalu yang nantinya bicara di belakang, wah sangganya panen ya saben katina, panen raya saben katina, padahal ini setahun sekali loh kami melakukan ini, hanya setahun sekali, dan itu semua kami persembahkan kepada umat ya, untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Yang paling besar pengeluaran itu adalah untuk pembangunan wihara ya. Bisa dikatakan Sangga Theravada Indonesia itu setiap tahun membantu sekitar 15 sampai 20 wihara ya, di seluruh Indonesia. Kadang-kadang kita bisa bantu sampai 20 wihara. Dari mana kalau bukan ya dari sumbangan-sumbangan sangga dana ini. Maka itulah ya wihara berkembang di mana-mana. Wihara-wihara binaan dari Sangga Theravada berkembang. Tentu itu membahagiakan buat kita. Umat-umat di daerah ya, merasa diperhatikan oleh sangga. Umat-umat di daerah merasa mendapatkan pengayoman dari sangga. Bukan hanya sangga mengajarkan dhamma, bukan hanya sangga itu memperhatikan ya bab pelajaran saja, tetapi bab sarana prasarana daripada umat Buddha pun kita perhatikan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara umat Buddha sekalian yang berbahagia, itulah ya yang bagaimana sangga dana yang telah kami kumpulkan
yang kemudian kami salurkan lagi kepada umat Buddha semua, ya, agar supaya tentu yang namanya agama Buddha ini menjadi berkembang, ya, agama Buddha menjadi berkembang, dan kita semua menginginkan supaya yang namanya agama Buddha itu ya bukan hanya di kota, di pelosok-pelosok, di desa-desa, di tempat yang terpencil pun agama Buddha bisa berkembang. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang Dhamma. Ya, kalau tadi kan masalah sanggadananya. Sekarang ya mengenai Dhammanya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya. Tentu yang namanya pelajaran dana, ya, yaitu memberi, ya. Ini kalau di dalam ajaran agama Buddha, ya, sebenarnya merupakan suatu ya, pelajaran yang ya, mementingkan kerelaan atau keikhlasan. Ya. Memberi tidak harus dalam jumlah banyak, ya. Meskipun bisa memberi dalam jumlah yang sedikit atau kecil, tapi yang penting adalah kerelaannya, keikhlasannya. Ya. Justru keikhlasan inilah yang merupakan satu sifat, ya, sifat yang sangat baik sekali dalam diri kita masing-masing. Segala sesuatu yang dilakukan dengan ikhlas, ya, pekerjaan yang dikerjakan dengan ikhlas, ya, apapun juga tugas yang dilakukan dengan keikhlasan, itu sebenarnya mempunyai nilai yang tinggi sekali. Ya. Karena apa? Keikhlasan, kerelaan inilah ya yang membuat pekerjaan itu menjadi pekerjaan yang betul-betul ya kelihatan bahwa ini pekerjaan yang bagus, ya, pekerjaan yang betul-betul menyenangkan, membahagiakan buat diri sendiri dan orang lain, ya. Terutama keikhlasan ini adalah bagi diri kita sendiri sebenarnya. Kalau kita melakukan segala sesuatu dengan ikhlas, ya, sebelum kita berbuat kita sudah ikhlas. Pada saat kita melakukan perbuatan itu ada keikhlasan, dan setelah melakukan perbuatan itu juga ada keikhlasan. Ini akan membuat hati kita menjadi riang, hati kita menjadi bahagia. Ya. Meskipun belum mendapatkan buahnya, buah daripada hasil perbuatan kita, tetapi kita sudah mendapatkan kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, maka itu di dalam Dhammapada 122 disebutkan di situ, ya. Jangan meremehkan perbuatan baik meskipun kecil. Kadang-kadang ada orang yang punya anggapan, wah, saya kan berbuat baik hanya segini, saya hanya bisa melakukan ini, ya. Seringkali orang punya anggapan itu tidak ada gunanya, ya. Kalau memberi, misalnya memberi makanan hanya sebatang pisang, mungkin tidak ada gunanya, ya. Jangan meremehkan, ya, perbuatan baik meskipun kecil, ya. Meskipun kecil itu kalau dilakukan dengan ikhlas, dengan rela, ya, sebenarnya itu merupakan satu kebajikan yang betul-betul utuh, ya. Dan itu bisa dilakukan terus menerus, nanti makin lama makin menjadi banyak, ya. Oleh karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, ya, lakukanlah kebajikan meskipun kecil, ya, tetapi terus menerus dilakukan. Itu ibarat setetes air yang menetes, ya, di tempayan, makin lama juga makin penuh. Orang bijaksana akan mengisi hidupnya dengan perbuatan baik kecil terus menerus, tidak ada henti-hentinya. Nah,
Bapak Ibu, saudara-saudara umat Buddha, memang yang saya sampaikan ini merupakan satu harapan, satu yang sebaiknya seperti itu, ya, melakukan kebajikan dengan keikhlasan, ya. Tetapi saya pikir kita semua perlu mengetahui, ya, apa yang merupakan harapan itu tentu tidak mudah begitu saja, ya, dilakukan, ya. Dan oleh karena itulah, ya, kita perlu tahu sebenarnya ada hal-hal yang membuat kita itu menjadi sulit untuk berbuat baik, sulit untuk melakukan kebajikan, sulit untuk berdana, ya. Kalau saya lihat itu ada 3 hal, saudara, yang membuat kita itu menjadi sulit untuk berdana. Yang pertama itu kalau kita mempunyai sifat kikir, kekikiran, dalam bahasa Dhamma namanya maccarya, ya. Orang yang tidak peduli sama orang lain, ya, tidak mau tahu sama orang lain, itu biasanya mempunyai sifat kikir. Tidak mau tahu kesulitan orang lain, tidak mau tahu, ya, apa yang harus dilakukan untuk orang lain, itu menjadi kikir. Nah, saya mau kasih contoh. Kadang-kadang ada orang tua, ya, yang anaknya masih kecil, ya. Anak kecil itu yang sekolah di PAUD, ya, TK, kelompok bermain, itu kan biasanya dikasih bekal makanan sama orang tuanya. Ya, kadang-kadang ada orang tua yang ngajari begini, nah, ini makanan buat kamu saja ya, kamu saja yang makan, jangan ngurusi teman-teman kamu. Nah, betul. Anaknya itu nanti kalau sampai di sekolahan, kalau makan makanan itu bekal dari orang tuanya, itu ya makan sendiri saja. Temennya itu tidak bawa makanan, atau temennya itu, ya, butuh minuman, tidak peduli anak itu. Jadi anak itu sudah diajari sama orang tuanya untuk kikir. Ya, kikir, medit, pelit, nah, itu lengkapnya. Sudah diajari untuk begitu. Dari kecil dia sudah tidak mau peduli kepada teman-temannya, tidak mau berbagi sama sekali. Nanti kalau sudah besar, dia menjadi orang yang terlalu individualistis, hanya mau tahu dirinya sendiri saja. Ya, tidak peduli sama orang lain. Sehingga misalnya kalau diajak untuk berbuat baik, untuk menolong, membantu, memberikan sanggadana, dia sama sekali, ya, tidak ada ketertarikan, sama sekali tidak ada. Karena memang dia tidak mau tahu. Orang Jakarta ngomongnya, emang gua pikirin sanggadana. Jadinya ya memang nggak mikir sanggadana segala macam. Jadinya kalau orang itu mempunyai kekikiran seperti itu, ya dia menjadi rasanya sulit, ya, dia untuk melakukan kebajikan. Tentu saya berharap di sini, ya, umat Buddha semua tidak ada yang seperti itu, ya, tidak ada yang kikir gitu, ya, tidak ada yang medit, ya. Tapi semua itu memang, ya, kalau Bapak Ibu menemui orang yang seperti itu, bagaimana? Diberitahu, dinasehati bahwa sebenarnya kehidupan kita itu tidak bisa sendirian saja toh. Nanti kalau kita suatu saat
butuh orang lain bagaimana gitu. Kalau suatu saat kita itu juga membutuhkan pertolongan orang lain bagaimana ya, apa ya, hidup kita itu tidak butuh toh pertolongan orang lain. Kan suatu saat kita bisa saja mendapatkan kesulitan lalu kita butuh pertolongan orang lain. Maka itu ya tentu sebaiknya hidup itu kan tolong menolong, bantu membantu, tidak kikir ya, tidak medit begitu. Andaikan Bapak Ibu Saudara yang suka berdana kepada sangga, otomatis sangganya dekat sama saudara ya, dan bisa saling menolong, saling membantu. Antara umat dengan sangga juga akan terjadi hubungan yang dekat, saling tolong dan saling membantu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, itu yang pertama. Biasanya orang menjadi sulit berdana karena kekikiran ya. Yang kedua, ada orang yang mengatakan begini, kalau diajak untuk berdana misalnya ya, wah nanti sajalah kalau saya sudah kaya baru mau berdana, nanti saja kalau sudah kaya, wong sekarang itu belum kaya jadi belum mau untuk berdana. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, orang yang seperti ini tentu orang yang loba, yang serakah ya. Orang seperti ini memang memikirkannya itu, buat apa menolong, buat apa membantu, buat apa memberi ya. Memberi misalnya uang atau memberi, lah wong kita itu masih kurang kok, kita kan masih kurang, kita belum cukup, kita belum jadi konglomerat, belum jadi orang kaya, ngapain kita harus ngasih-ngasih. Nah ini menjadikan orang menjadi sulit untuk memberi karena mempunyai pikiran seperti itu. Kalaupun memang saudara-saudara orang itu memang belum kaya atau miskin misalnya, justru orang yang miskin, orang yang belum kaya itu yang harus banyak berbuat baik. Kalau dia tidak mau berbuat baik, ya miskinnya tetap miskin. Bagaimana bisa merubah miskin jadi tidak miskin kalau tidak mau berbuat baik? Ya. Zaman dulu ketika zaman Sang Buddha masih hidup, ada seorang biku yang terkenal yaitu Bante Mahakasyapa. Arahat beliau itu lebih suka untuk berpindah patah di tempat penduduk masyarakat yang miskin. Kadang-kadang hanya dapat segenggam ketan ya. Kadang-kadang hanya dapat sebegitu makanan-makanan yang sederhana sekali. Tetapi beliau itu memang punya niatan supaya orang-orang miskin ini mau berbuat baik, dan ya dengan kebaikannya itulah orang miskin ini bisa menjadi kaya. Lah kalau dia tidak mau berbuat baik, lah ya miskin tetap miskin no. Kapan mau berubah? Ya. Bagaimana lah kalau dalam ajaran kita kan kaya miskin tergantung dari perbuatan kita toh, bukan dari pemberian yang di atas. Jadi kaya miskin ini sebenarnya dari perbuatan kita. Ya, kalau kita banyak berbuat baik, tentu kita mendapatkan kecukupan. Tapi kalau kita tidak mau berbuat kebajikan, ya kita kekurangan terus. Maka itulah pada saat ya kita masih dalam keadaan kekurangan, itu perlu kita banyak melakukan kebajikan. Dan saya tambahkan di sini ya, kebajikannya itu adalah kebajikan yang apa? Meskipun sedikit ya, tapi tetap dilakukan. Tidak harus yang namanya memberi itu dalam jumlah banyak. Tidak, karena dia misalnya kurang, karena dia misalnya miskin, dia hanya bisa memberi sedikit, tidak apa-apa, tapi memberilah. Meskipun hanya memberi sedikit, justru kalau dia suka memberi, dia ini akan bisa mendapatkan ya pahala
ya kebahagiaan. Memang kita perlu memilih, kita perlu tahu memberi di ladang yang subur, ya. Jangan memberi atau menanam, ibarat memberikan sama seperti menanam tanaman toh, menanam bibit di ladang yang tandus, ya tanamannya tidak akan tumbuh, ya mati malah, ya. Maka carilah ladang yang subur, ya, supaya perbuatan baik kita itu bisa tumbuh, ya, menghasilkan hasil yang baik juga. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara umat Buddha, jadi ya justru pada saat kita kekurangan, masih belum berhasil, belum kaya, berbuatlah baik meskipun sedikit, ya, sedikit tidak apa-apa, melakukan kebajikan, ya. Tentu kalau sudah kita berlebihan, apalagi sudah cukup, ya tentu harus banyak berbuat baik juga. Kalau tidak, itu nanti kita akan mendapatkan kebalikannya. Kekayaan yang kita dapat bisa menjadi makin lama makin menjadi merosot, menjadi berkurang dan berkurang, karena kitanya tidak mau melakukan kebajikan. Bapak Ibu, saudara-saudara umat Buddha sekalian, dan yang ketiga, hal yang membuat sulit kita itu berdana begini. Kadang-kadang para bante ini ngajari, ya, untuk umat untuk banyak berbuat baik, berdana. Berdana itu bisa membuat kebahagiaan, bisa membuat hidup saudara menjadi maju, berhasil, tercapai apa yang dicita-citakan, begitu. Tapi ada orang yang jawabnya begini, masa itu. Lah wong saya itu jaya karena kerja keras saya kok. Saya menjadi kaya juga karena kerja keras saya. Saya pandai, saya pinter ya karena kerja keras saya. Bahkan kadang-kadang ada juga toh, ya, ada yang anaknya terima warisan dari orang tuanya. Saya sekarang bisa punya macam-macam juga karena terima warisan dari orang tua saya, misalnya. Ya. Jadi dia melihatnya itu keberhasilan atau kebahagiaan itu, ya, dilihatnya secara itu, ya, karena kerja keras saya itu saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Ya. Dia berpikirnya itu, ya, saya perhatikan itu memang, ya, berpikirnya itu model pemikiran matematik, logis. Nah ini, jadi kadang-kadang sangat logis banget toh, karena kerja keras kan itu hasilnya ya beruntung. Kalau tidak kerja keras tidak beruntung ini, begitu. Ya. Kalau kita itu rajin, pandai, ya, rajin itu bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Dia berpikirnya seperti itu, ya. Dia tidak mau berpikir, ya, mengenai bagaimana yang namanya kebajikan, ya. Kebajikan itu kan tidak bisa dilihat begitu, ya. Kan lain dengan misalnya kerja keras, beda. Kebajikannya itu sendiri dia tidak mau lihat, ya. Bagaimana yang namanya kebajikan yang kita lakukan, ya, itu dia tidak mau tahu, ya. Sehingga kadang-kadang orang seperti itu kalau diajak berbuat baik itu sulitnya bukan main. Padahal kita kan bisa menjelaskan bahwa, ya, kita kerja keras itu juga merupakan kebajikan, rajin itu juga kebajikan, ya, hemat itu juga kebajikan, ya. Kadang-kadang ada istilah hemat pangkal kaya. Jadi nanti kalau orang ngomong berbuat baik mendapatkan kekayaan, bukan Bante, hemat itu yang kaya, bukan berbuat baik. Loh, hemat itu juga berbuat baik sebenarnya, ya. Hemat itu berbuat baik, ya. Itu yang menjadikan kita menjadi kaya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, jadi seringkali, ya, orang ini saya katakan pengertiannya keliru, ya. Pengertiannya keliru, ya.
dalam bahasa agama Buddha micaditi. Pengelitiannya keliru sehingga ya menganggap bahwa kebahagiaan hidup ini ya seolah-olah tidak memerlukan apa yang namanya kebaikan itu. Ya. Padahal yang namanya kebaikan, kebajikan itu sebenarnya ya itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu harus dilakukan supaya kita itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, maka itulah Bapak Ibu Saudara, perlu kita selalu belajar Dhamma, selalu menambah pengertian Dhamma supaya tidak punya pengertian yang keliru, ya, tidak punya pengertian yang salah, ya, sehingga kita tahu yang namanya kebajikan itulah yang membuat kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Ya. Saya menasihati ya mahasiswa-mahasiswa itu kalau wisuda ya, sarjana biasanya mereka diberi ijazah, lalu mereka sudah menganggap bahwa dengan ijazah ini saja ya, semua hidupnya akan lancar ya, mesti sukses dengan ijazah itu saja. Nah, saya lalu ngomong ya ijazah itu ya perlu ya supaya untuk bisa dapat cari kerjaan, tapi kebaikan itu ya perlu, kebajikan itu ya perlu ya, banyak melakukan kebajikan, banyak menolong, punya relasi ya, sikapnya yang ramah, sikapnya yang menunjukkan sikap yang mudah untuk diajak bekerja ya, diajak untuk bekerja sama, itu juga perlu ya. Jangan hanya mengandalkan yang namanya ijazah, jangan seolah-olah yang namanya ijazah itu bisa menyelesaikan semua masalahnya ya. Kebaikan ini juga perlu supaya kehidupan kita menjadi mudah ya, supaya kehidupan kita itu menjadi ya lancar, banyak yang menolong, banyak yang membantu, yang melindungi. Itu ya kebaikan kita sendiri ya. Kalau kita tidak cukup kebaikan yang kita punyai, siapa yang akan melindungi, siapa yang akan menolong, yang membantu kita dalam ya menghadapi kehidupan yang tidak mudah ini. Maka itulah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, banyaklah melakukan kebajikan. Pada kesempatan ini memberikan dana kepada sangga. Selain itu juga pada kesempatan-kesempatan yang lain ya berbuatlah baik apa yang bisa saudara lakukan sesuai dengan kemampuan saudara, yang penting dengan keikhlasan, kerelaan, dan itu semua ya merupakan suatu yang bermanfaat buat Bapak Ibu saudara sendiri. Memberikan manfaat buat Bapak Ibu, menanam karma baik ya, menambah karma baik, menambah simpanan kebajikan dalam kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Dan juga kebaikan itu juga bermanfaat buat orang lain, bahkan bermanfaat buat para leluhur yang sudah meninggal dunia pun ya, itu membutuhkan kebajikan kita. Kita bisa menyalurkan, kita bisa melakukan perlimpahan jasa kepada para leluhur yang telah meninggal dengan kebajikan yang kita punyai. Ya, di samping itu tentu kebajikan yang kita punyai itu merupakan bekal buat kita untuk mendalami Dhamma lebih dalam lagi, ya, menjalankan ajaran Sang Buddha lebih banyak lagi, ya, baik di dalam menjalankan sila, baik menjalankan samadhi, itu membutuhkan ya perbuatan baik yang kita lakukan. Ya. Dengan perbuatan baik itulah kita menjadi mudah ya menjalankan sila, mudah berkorban. Intinya apa toh? Mudah berkorban. Kalau saudara berbuat baik, berdana itu kan berkorban toh. Oleh karena itu kalau menjalankan sila butuh pengorbanan yang besar loh saudara. Apalagi samadhi. Kalau pengorbanannya tidak besar, tidak bisa meditasi. Makanya itu ya, pengorbanan
daripada ya keinginan-keinginan kita, nafsu-nafsu kita, itulah yang membuat kita bisa melaksanakan ajaran Sang Buddha lebih mendalam lagi. Ya, untuk sementara dengan berdana ini saja Bapak Ibu sudah bisa mengorbankan ya yang namanya kekikiran. Jangan kikir, ya, kekikiran. Mengorbankan keserakahan, jangan serakah, dan punyailah pengertian yang benar ya terhadap berdana ya, sehingga Bapak Ibu semua bisa melakukan dana dengan sebaik mungkin. Selamat merayakan Sanggadana Masa Katina 2558. Semoga Tiratana selalu melindungi kita dan semoga semua makhluk hidupnya berbahagia. Sekian, terima kasih. Sadu, sadu, sadu.